Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Terus mengembangkan amal usaha di bidang pendidikan, Muhammadiyah kembali mempunyai kampus di daerah Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Kampus tersebut merupakan penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah Tangerang dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang yang sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin atau UNIMAR. Bertempat di gedung kampus Auditorium Serbaguna Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin atau UNIMAR, Sivitas Akademika UNIMAR melakukan prosesi peresmian penggabungan kampus Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah Tangerang dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang yang sekarang menjadi Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin atau UNIMAR. Selain melakukan peresmian kampus UNIMAR, Sivitas Akademika UNIMAR juga melakukan pelantikan rektor baru periode 2022-2026. Dalam kesempatan ini, Jaka Prayitno didapuk mengemban amanah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin atau UNIMAR. Pengangkatan Jaka Supriyatna sebagai Rektor baru UNIMAR periode 2022-2026 secara resmi berbarengan dengan pembacaan surat keputusan peresmian Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin atau UNIMAR oleh Sukriyanto dan pengangkatan jabatan Rektor baru secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti kepada Jaka Supriyatna. Usai dilantik Rektor baru UNIMAR periode 2022-2026, Jaka Prayitno mengatakan akan melakukan pembenahan dan pengembangan kampus UNIMAR, salah satunya pembentukan kepanitiaan mahasiswa baru dan kepanitiaan untuk rencana penyusunan strategis statuta kampus. Terkait dengan pelantikan hari ini gimana, Pak? Alhamdulillah pelantikan rektor dan tadi juga peresmian Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin ini berjalan lancar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Boleh tahu Pak Jaka terkait dengan pembentukan UNIMAR itu apa? Ya. Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin atau sering kita sebut dengan UNIMAR ini penggabungan dari dua sekolah tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah dan Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Tangerang. Nah ini dari kedua sekolah tinggi itu ada 5 prodi, kemudian ada 6 prodi baru. Jadi total UNIMAR ini sekarang mempunyai 11 prodi. Gitu. 11 prodi. Ya. Itu berarti sudah mendapatkan SK dari Kemendikbud ya? Sudah. Jadi sudah mendapatkan SK semua. Artinya sudah menjawab sudah dilantik, Pak. Mungkin Pak Jaka apa yang Pak Jaka lakukan ke depan ini? Ya. Karena ini universitas yang baru lahir. Nah, ini tentu saja perlu kerja keras yang harus kami lakukan. Otomatis kami akan segera membentuk ini dalam waktu pendek, ini adalah kepanitiaan terlebih dahulu. Karena sambil nanti kita harus mengajukan kelengkapan strukturalnya atau ini SOTK-nya gitu. Dalam waktu pendek ini kepanitiaan yang akan kami bentuk adalah kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru itu karena sebentar lagi lulusan SLTA itu sudah mau pada lulus gitu. Kemudian yang kedua itu adalah kepanitiaan untuk menyusun visi, misi, rencana strategis, rencana operasional sampai dengan pembentukan penyusunan statuta. Nah dari itulah menjadi basic nanti langkah selanjutnya. Ibaratnya itu seperti kita membuat garis-garis besarnya, garis-garis besar aluan UNIMAR-nya. Ini dalam dekat ini ya? Iya, dalam waktu pendek. Ya. Target yang kita inginkan tentu saja penggabungan dua kampus sekolah tinggi menjadi UNIMAR itu bukan hanya menggabungkan dua sekolah tinggi, tapi kita mesti mempunyai cita-cita yang lebih besar. Ya, kita menginginkan paling tidak UNIMAR ini ya tadi seperti disampaikan Prof. Zakaria selaku Sekretaris PWM Banten itu bahwa universitas yang ada di Banten, Universitas Muhammadiyah yang pertama di Banten adalah UMT, itu sudah mempunyai jumlah mahasiswa sekitar 17.000.
dalam waktu 10 tahun, ya minimal kita harus mempunyai cita-cita, kita harus membuat target itu minimal seperti itu. Gitu. Jadi kita harus menjadi universitas yang besar untuk di wilayah Banten ini. Mungkin ada pesan-pesannya mungkin dari untuk alat akademik dan depan nanti mahasiswa Ya. yang akan belajar. Ya, ke mahasiswa kami juga mengharapkan nanti untuk jangan mempunyai rasa takut dan sebagainya bahwa kuliah di Unimar itu seperti apa. Kita harus sama-sama bahwa kuliah di Unimar ini mempunyai target yang kita akan mencetak sarjana-sarjana atau praktisi-praktisi dari Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin ini yang siap pakai, siap bekerja. Ya, terima kasih. Sementara itu, Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammad Sayuti mengatakan Unimar merupakan kampus ke-75 milik Muhammadiyah dari 171 perguruan tinggi milik Muhammadiyah di Indonesia. Muhammad Sayuti mengatakan Rektor baru Unimar perlu menghadapi tantangan di tengah kampus lain di Kabupaten Tangerang. Tentu transformasi ini sangat penting, suatu keharusan. Namun bersamaan dengan itu tantangan yang dihadapi tentu lebih berat. Karena mengelola universitas dan mengelola sekolah tinggi adalah hal yang berbeda. Karena itu ini adalah momentum yang sangat baik untuk Unimar, dipercaya masyarakat dan tentu mendapat mahasiswa yang banyak. Ya. Saya di tengah alur sekolah dan juga banyaknya universitas di Tangerang. Nah, betul. Ya, saya kira. Di waktu yang sama, perwakilan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten, Adi Zakaria Safi, berharap Rektor baru Unimar bisa memajukan Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin atau Unimar milik Perserikatan Muhammadiyah di daerah Kabupaten Tangerang. Rebecca terkait dengan tadi pelantikan Pak Jaka Setiawan sebagai Rektor baru Unimar, mungkin pesan-pesan harapan yang ke depan. Ya, kita dari pimpinan Muhammadiyah wilayah Provinsi Banten ya berharap kepada rektor baru yang baru saja dilantik untuk bisa bagaimana dapat memajukan Universitas Muhammadiyah ini. Ya, karena memang universitas ini kita kelompokkan, ada Universitas Muhammadiyah di bagian timur UMT, dan di tengahnya ini adalah Unimar ini, gitu. Dan nanti bagian barat itu UM Banten. Nah, di wilayah tengah ini diharapkan Pak Jaka sebagai rektor baru mampu untuk mengelola universitas ini dengan sebaik-baiknya, gitu. Ya, suasananya supaya lebih terkesan mencerahkan, lebih terkesan dapat mengembangkan ya, lembaga pendidikan Muhammadiyah di kawasan Kabupaten Tangerang khususnya ya, dan umumnya untuk Provinsi Banten dan secara nasional. Saya kira itu ya. Oke, ini kan ada 3 universitas ya, ada UMT, ada Unimar dan UM Banten. Ya. Nantinya akan strategis yang ke depan yang perlu dilakukan oleh Unimar akan di 3 tempat ini, kan ada tuh tempat ya. Ya. Jadi ada yang basisnya di Unimar ini adalah sekolah tinggi farmasi awalnya. Oleh karena itu di bidang kefarmasian ya, itu harus ditangani secara profesional dan memang menjadi ikon ya. Salah satu faktor yang memang dapat menumbuhkan minat para mahasiswa untuk mendalami bidang kefarmasian lebih khususnya, dan itu saya kira sudah bisa dibuktikan oleh Unimar ini sebelum menjadi universitas sekolah tinggi farmasi ini ya, dengan pengadaan
labnya yang begitu lengkap dan segala macam. Dan ini juga tenaga-tenaga pendidiknya juga memang kami lihat secara profesional. Karena itu semestinya ya setelah jadi universitas bukan malah kurang bagus, tapi harus lebih meningkatkan kualitasnya. Saya kira potensi untuk itu kami yakin bahwa Universitas Muhammadiyah Air Farudin ini akan maju lebih pesat lagi ke depannya dengan terjadinya Universitas Muhammadiyah Air Farudin. Pak Jaksa, boleh tahu nama lengkapnya siapa? Ya, Profesor Dr. Haji Zakaria Syafi'i MPD. Selaku sebagai di Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Seperti diketahui, Universitas Muhammadiyah Air Farudin atau Unimar adalah penggabungan Sekolah Tinggi Teknologi Mutu Muhammadiyah Tangerang dan Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang yang sudah mendapatkan SK Mendikbud. Unimar sendiri memiliki sedikitnya 4 fakultas dan 5 prodi, serta ada 6 prodi baru dengan total memiliki 11 program studi. Kohar Ariski, Yunus Priyonggo memberitakan dari Tiga Raksa Kabupaten Tangerang.